Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Pada hari ini kita akan bersama-sama lagi beribadah untuk kelas dari kelas domba kecil sampai ke Yohanes. Kita sekolah minggu dan kita mau memulai acara ibadah kita. Kita menyanyi "Mari kita bersukaria", jadi harus bersukaria. Semuanya tepuk tangan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Baik, kita berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan sekolah minggu. Kami mohon Tuhan mau memberkati agar kami dapat mengikuti ibadah, khususnya mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kami mohon Tuhan menolong. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahan dan kita menyanyikan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau sudah siap, kita bisa mengumpulkan persembahan masing-masing. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk persembahan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami sudah memberikan persembahan. Itu adalah pemberian Tuhan sendiri untuk menafkahi keluarga kami. Dan kami kembalikan, orang tua kami sisihkan bagian terbaik untuk kami kembalikan sebagai persembahan. Tuhan berkati kiranya pengelolaannya. Dan Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik beserta orang tua dan beserta saudara adik-adik semua ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang kakak ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang ke-10 orang kusta. Yuk, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita berdoa. Silakan tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau mau memberkati kami, supaya firman yang kami dengar, cerita yang kami dengar, memberkati kami dan memberikan kami manfaat dan
dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, cerita kita tentang 10 orang kusta. Mari kita melihat ceritanya. Adik-adik, Tuhan Yesus berjalan ya ke Yerusalem ya. Dia mau pergi ke Yerusalem. Tapi karena dia mau pergi ke Yerusalem, dia melewati Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki sebuah desa di antara Samaria dan Galilea itu, ya, tiba-tiba datang orang kusta. Bukan hanya satu, tetapi 10 orang. 10 orang yang kena penyakit kusta. Adik-adik, orang itu kalau kena penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus, mereka tidak tinggal di rumah-rumah biasa. Mereka tidak tinggal sama papanya, tidak tinggal sama mamanya, tidak tinggal sama saudaranya. Mereka diasingkan. Nah, salah satu tempat di mana mereka diasingkan itu mungkin ya di antara Samaria dan Galilea ini daerahnya. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus melewati daerah antara Samaria dan Galilea ini, mereka tiba-tiba muncul, ya. Mereka tiba-tiba muncul mungkin dari hutan-hutan kah, dari pegunungan kah, ya. Tiba-tiba muncul ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke atau melintasi di daerah itu. Mereka diasingkan supaya apa? Ya, mereka ditempatkan terpisah. Supaya apa? Supaya tidak menulari, supaya tidak menjangkiti orang lain lagi ya. Supaya tidak ada orang lain lagi yang kena penyakit kusta. Sama seperti saat ini ya. Kalau kita ya orang-orang sekarang ya, kalau kena penyakit corona kan mereka dikarantina tuh, disendirikan, dimasukkan ke rumah sakit, ya dipisahkan atau nanti harus karantina di tempat yang terpisah tuh. Pokoknya intinya dipisahkan dari keluarga tuh untuk sementara waktu. Bisa 14 hari, bisa tuh 1 bulan atau mungkin 2 bulan ya. Lama penyembuhannya. Karena corona itu belum ada obatnya. Nah, belum ada antivirusnya juga. Sama seperti dulu. Dulu penyakit kusta ini ya tidak ada obatnya. Dulu ya, kalau sekarang sudah ada dong. Dulu itu tidak ada. Jadi orang penyakit kusta itu mereka menutupi dirinya semuanya dengan pakaian, wajahnya, tangan-tangannya, semua ya. Seolah-olah mereka pakai baju yang menutupi tubuhnya seluruhnya. Ya, cuma kelihatan mungkin matanya saja tuh. Kenapa? Karena penyakit kusta itu dia menghancurkan ya tangan, kaki, bahkan muka ya, dia menyebar di mana-mana ya. Tangan, kaki. Terus dia memakan daging seperti itu. Jadi penyakit itu dia penyakit yang menggerogoti, mengambil tubuh kita perlahan-lahan. Jadi kadang-kadang orang yang penyakit kusta itu adik-adik ya, tangannya putus, jari-jarinya putus ya, lepas karena itu penyakit mungkin bakteri kah atau virus itu
Dia menggigit, ya, membuat tangan itu menjadi putus, ya, lepas begitu ya. Tangan, jari-jari tangan tuh menjadi lepas atau putus begitu ya, karena sudah dimakan. Nah, adik-adik, itu ya ke-10 orang kusta kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berdiri jaraknya jauh-jauh. Sama sekarang kayak kita ya. Orang-orang itu disuruh pemerintah untuk pakai masker. Kemudian ada juga yang pakai face shield itu, yang kacamata yang ada penghalangnya itu, ya. Kemudian pemerintah suruh kita berdiri, selain pakai masker, pemerintah suruh kita jaga jarak tuh 2 meter tuh, 2 meteran. Mereka dulu juga kayak begitu yang penyakit kusta. Mereka tutupi badan mereka semua, cuma kelihatan mata saja. Tangan-tangannya juga ya, yang mungkin sudah luka-luka itu ditutupi juga semua. Kemudian mereka berdiri jauh-jauh. Berdiri jauh-jauh. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus juga, mereka berdiri jauh-jauh. Ya? Nah, kemudian adik-adik, mereka bilang begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kemudian ketika Tuhan Yesus melihat mereka ya, Tuhan Yesus kasihan ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini saja. Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa begitu disuruh pergi tunjukkan? Karena orang-orang ini yang penyakit kusta ini, mereka itu diasingkan. Mereka dianggap orang berdosa. Mereka karena dianggap orang berdosa disebut dengan tidak tahir, tidak suci. Karena tidak suci, tidak tahir, mereka tidak boleh beribadah. Oke? Jadi, sehingga Tuhan Yesus bilang, pergi tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebab, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka begitu, pastilah mereka akan sembuh. Ya kan? Nah, untuk menyatakan sembuh atau tidak, yang menyatakan sembuh atau tidak, ya, untuk memeriksa bahwa itu sembuh atau tidak, itu harus imam-imam. Ya. Nah, kayak gitu ya. Sama sekarang ya. Kalau kita sakit kemudian kita periksa kesehatan, yang bilang kita sehat itu adalah dokter dengan surat kesehatan. Nah, kalau dulu orang penyakit kusta, kalau dia dinyatakan sembuh, harus yang menyatakan sembuh itu dari imam-imam tuh. Maka Tuhan Yesus bilang begitu, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, mereka menuruti perintah dari Tuhan Yesus. Ketika mereka berjalan menuju kepada para imam-imam, apa yang terjadi? Mereka kemudian disucikan, ditahirkan. Mereka sembuh adik-adik. Mereka sangat bergembira. Mereka sangat bergembira. Tapi mereka melupakan Tuhan Yesus. Hanya ada satu orang. Karena dia sangat gembira sekali. Yang satu orang ini, dia kemudian berbalik dan pergi mencari Tuhan Yesus kembali. Ya. Dia bersyukur. Dan dia ingin segera mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kesembuhannya. Dia pergi mencari Tuhan Yesus kembali. Dan dia tersungkur ke tanah, menyembah Tuhan Yesus. Kemudian mengucap terima kasih. Adik-adik tahu, orang yang menyembah Tuhan Yesus ini, yang hanya satu orang, itu adalah orang Samaria. Yang 9 tadi itu sepertinya ya, itu orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi. Tapi yang pergi datang mengucap syukur
hanya orang Samaria yang sembuh ini. Berarti yang ke-9 tadi ya, mereka tidak datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Hanya satu orang yang saja. Dan orang itu adalah orang asing, orang Samaria, bukan orang Yahudi. Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, bukankah 10 orang itu yang disembuhkan, yang ditahirkan, yang disucikan? Di mana 9 yang lainnya? Apakah tidak ada yang ditemukan untuk kembali memuji Tuhan kecuali orang asing ini? Kenapa cuma satu yang kembali? Apakah tidak ada dari mereka yang datang kembali ke sini untuk memuji Tuhan kecuali orang asing ini? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang itu ya, yang menyembah dia, dia bilang, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka orang itu pergi. Adik-adik, salah satu ayat di kitab Lukas pasal 17 ya, itu ayat 16 berbunyi, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Adik-adik, kita menerima kasih dari Tuhan Yesus setiap hari. Kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan makan melalui orang tua kita diberikan uang jajan mungkin juga, kita diberikan hadiah ulang tahun kalau ada yang ulang tahun, kita diberikan apa-apa saja melalui orang tua kita. Kita harus bersyukur atas kesehatan, kesembuhan yang diterima. Oke, jangan lupa itu. Nah, harus kita sama seperti orang Samaria ini ya, yang mengucap terima kasih dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus bagi kehidupannya. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya, atas segala kebaikan yang telah Dia lakukan kepada kita. Kita harus ingat Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. Tapi ingat ya, bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu Tuhan Yesus mengasihi kita karena Dia mau mengasihi kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kuat dan perkasa kita, tapi karena Dia mau mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Jadi ingat, selalu mengucap syukur senantiasa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tapi sebelum kita menutup cerita kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kita, untuk cerita kita pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati adik-adik ini, supaya mereka mengerti dan lebih mengenal Engkau. Supaya mereka bertambah-tambah untuk mengasihi Engkau. Supaya mereka selalu mengucap syukur atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak pengasuh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Sambil bertepuk tangan.
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.